Di akhir tulisan tangannya, Megawati bahkan mengingatkan, tidak ada kekuatan yang menghalangi fajar menyingsing di ufuk timur. Sadarlah, insaflah. Ingat, nama-nama kalian akan tertulis dalam sejarah Republik Indonesia. Kan tidak ada juga yang mengatakan bahwa anak gubernur nggak boleh anaknya itu jadi gubernur atau wakil gubernur. Nggak ada juga kan. Hak warga negara selama dia itu memenuhi syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di akhir bulan Ramadan teman-teman semua, insya Allah ini ya, jika ditetapkan nanti oleh MUI bahwasanya besok tanggal 10 bulan 4 kita akan merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman semua. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ya teman-teman semua, berita hari ini yang sangat menohok sekali di mana Ibu Megawati menulis di harian Kompas. Dan tulisannya ini seperti menyinggung presiden ya teman-teman semua. Di sini beliau menulis sebagai rakyat Indonesia juga teman-teman semua, bukan sebagai mantan presiden ataupun ketua umum, melainkan mewakili masyarakat Indonesia. Dan tulisannya sangat-sangat tajam teman-teman semua. Tentu dari tulisan Bu Megawati ini akhirnya banyak politisi pun yang menafsirkan teman-teman semua. Bahkan nanti ada tanggapan sedikit dari Bung Rocky Gerung ya. Nah teman-teman semua, sebenarnya apa yang kita inginkan adalah di mana PDI bisa menjadi oposisi teman-teman semua. Karena penting sekali ya, jika PDI menjadi oposisi, tentu negara ini bisa dikawal teman-teman semua. Bagaimana jika nanti PDI akhirnya masuk ke koalisi ataupun ke kabinet Pak Prabowo, ya siapa lagi yang akan keras untuk bisa menegur penguasa teman-teman semua. Oke teman-teman semua, kita dengarkan dulu ya video yang satu ini. Ini dia. Kenegarawanan Hakim Konstitusi. Itulah judul tulisan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri hari ini di harian Kompas. Bak surat terbuka terhadap penguasa. Di awal tulisannya, Megawati menekankan tanggung jawab penguasa seperti presiden terhadap etika sangatlah penting. Maka, bila presiden terkesan memperjuangkan kepentingan sendiri atau keluarganya, itu fatal. Sebab presiden adalah milik semua rakyat Indonesia. Mega juga menulis, Pilpres 2024 merupakan puncak evolusi. Kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Ditambah motif nepotisme yang mendorong penyalahgunaan kekuasaan presiden. Sehingga Mega menuntut sikap kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memulihkan etika dan moral. Di akhir tulisan tangannya, Megawati bahkan mengingatkan, tidak ada kekuatan yang menghalangi fajar menyingsing di ufuk timur. Sadarlah, insaflah. Ingat, nama-nama kalian akan tertulis dalam sejarah Republik Indonesia. Semoga. Amicus Curiae. Nuansa tudingan yang ditujukan pada Jokowi dan Gibran ditanggapi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Selama itu bisa dibuktikan, monggo saja. Tetapi ini kan masih dugaan. Ya namanya duga, kita juga jangan seuzon. Nggak boleh jadi wapres hanya karena bapaknya presiden, dari mana? Emang ada aturan yang mengatakan bahwa anak dari seorang presiden nggak boleh jadi wapres atau jadi presiden? Kalau itu ada, oke. Kan tidak ada juga yang mengatakan bahwa anak gubernur nggak boleh anaknya itu jadi gubernur atau wakil gubernur. Nggak ada juga kan. Hak warga negara selama dia itu memenuhi syarat. Nah, kata-kata Pak Bahlil sendiri yang mengatakan bahwasanya kalau itu memenuhi syarat. Tapi kan kita tahu semua syarat pencalonan Gibran bagaimana ya kan, yang penuh dengan kontroversial ini. Ya teman-teman semua, Ibu Megawati juga menyindir Hakim MK ya, di mana ini tugas untuk hakim, di mana beliau-beliau ini bisa adil, jujur, dan juga tanpa memihak siapapun. Jadi benar-benar dari fakta, data, dan hati nurani.
Bagaimana para hakim ini bisa melihat? Ya kita semua rakyat Indonesia berharap penuhlah kepada hakim-hakim ini untuk bisa memutuskan dengan keputusan seadil-adilnya. Ya teman-teman semua, ini juga ada tanggapan dari seorang profesor ya mengenai tulisan Ibu Megawati. Kita dengarkan dulu videonya, ini dia. Yang Anda baca, makna apa yang bisa dibaca dari atribusi ini, Prof? Atribusi ini sederhana pesannya bahwa kegalauan, kegelisahan seorang Mega bukan monopoli seorang Megawati, tapi adalah monopoli banyak orang. Oleh karena itu kalau Anda lihat kalimat pembukaannya kan dia mulai dengan rakyat Indonesia sedang menunggu. Nah, artinya atribusi itu adalah atribusi kegelisahan dari banyak orang. Itu maknanya sebenarnya. Jadi tidak ada kaitannya dengan atribusi dia sebagai ketua partai, mantan presiden, mantan anggota dewan. Oke. Mega adalah rakyat Indonesia. Prof, Simpel. kenapa keresahan yang tadi Anda tangkap ini dituangkan dalam bentuk tulisan, Prof, menurut Anda nih? Saya kira beliau ingin sekali mengemukakan isi pikiran hati nuraninya secara sistematis. Karena bahasa tulisan itu adalah ungkapan ekspresi diri dengan alur pikiran yang jernih dan sistematis. Bukan sekedar refleksi dari kepentingan dan keinginan sesaat. Orang menulis itu, tulisannya itu hasil kontemplasi panjang. Beda kalau ngomong, sekedar refleksi dari sesuatu yang dirasakannya. Saya kira dia melalui perenungan yang panjang ibu ini. Sehingga dia menulis. Ada kontemplasi dalam yang dia miliki. Kontemplasi itu lahir dari akumulasi pengalaman empirik yang nyata yang dihadapinya. Oke. Jadi bisa dibilang tulisan bukan tulisan biasa. Tentunya melalui perenungan-perenungan sehingga terbentuklah kata-kata itu dan dituliskan di sebuah kertas. Bagaimana tanggapan dari Bung Rocky Gerung? Kita lihat videonya. Itu tuntutan publik tetap tegas bahwa Ibu Mega yang mesti ya bahkan Ibu Mega yang mesti memberi hukuman pada Jokowi itu masuk akal, karena yang melakukan kekacauan demokrasi atau membatalkan ide demokrasi adalah Jokowi itu, bukan karena kita ucapan itu, tapi fakta-fakta yang disorot juga oleh media internasional bahwa Jokowi telah membatalkan demokrasi Indonesia. Bahkan bukan cuma membatalkan demokrasi, dia bahkan menutup pintu atau memalang pintu sehingga demokrasi tidak bisa terbit dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang justru ada partainya kan. Jadi dia merusak rumah demokrasi sambil merusak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nggak pernah dalam sejarah Indonesia orang melakukan hal yang betul-betul brutal itu. Dan sampai sekarang juga masih brutal karena masih mengendalikan Golkar, masih ingin mengendalikan Prabowo segala macam tuh. Jadi kita melihat konteks itu. Jadi teguran-teguran Hamid Awaludin yang juga sebetulnya orang yang banyak merenung di era-era sebelumnya tentang Indonesia dan sekarang jadi penulis, itu menunjukkan bahwa di negeri ini ada banyak elite yang memulihkan kembali akal sehatnya dan memulai berhitung tentang arah demokrasi kita tuh di dalam ketegangan ekonomi, di dalam kerusakan lingkungan, ketidakpastian climate. Jadi semua hal bisa kita ucapkan sebetulnya. Jadi bagus betul kalau ada seri percakapan intelektual melalui tulisan atau tadi melalui video-video pendek itu supaya dihidupkan yang kita sebut deliberatif demokrasi. Itu demokrasi yang isinya percakapan, bukan bentak-membentak. Ya itu teman-teman semua pendapat dari Bung Rocky Gerung. Memang ini sebagian tanggung jawab dari Bu Megawati yang sudah memulainya dan beliau pun yang harusnya mengakhirinya. Tapi ketika dulu ya banyak juga masyarakat yang membenci beliau karena beliau yang dekat dengan Pak Jokowi tapi justru tidak bisa memberitahu kesalahan-kesalahan dari Pak Jokowi tersebut ya. Tapi ketika Pak Jokowi akhirnya mengkhianati Bu Megawati, baru nih sekarang Bu Megawati mengeluarkan taringnya, di mana Bu Megawati bisa tegas, bisa lurus untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia. Nah teman-teman semua, bagaimana dengan bansos yang masih sampai hari ini pun masih diperbincangkan ya. Nah di sebuah acara ada Bang Iqbal ini, keren ini kata-katanya. Coba kita lihat dulu ya, ini dia videonya.
Saya tanya Bung Dev, di era Pak Jokowi kemiskinan menurun nggak? Nah kalau itu kita bicara angka. Makanya saya tanya menurun atau meningkat? Nah, kalau gitu kita ngeliat angka lagi. Nah kalau mau ngeliat angka kita kembali lagi ke Bu Risma. Tanya lagi sama Bu Risma. Enggak, saya tanya Pak Jokowi klaimnya menurun atau meningkat kemiskinan? Lah kan Bang Amang sudah tahu jawabannya. Meningkat kan? Menurun. Kemiskinan meningkat. Data yang Anda miliki apa, Bang Iqbal? Nah, sekarang kalau mau nanya kayak gitu, kita buka aja angka kemiskinan kan ngakunya menurun, pengangguran menurun, tetapi bansosnya meningkat. Artinya apa? Ini tidak sinkron, tidak konsisten. Bansos yang dibagikan kan juga berbeda-beda. Ada macam-macam fasilitasnya nih. Contohnya nih ya, bansosnya. Ya, satu pasti untuk El Nino. Sangat parah terjadi di 2015. Tetapi anggarannya tidak sebesar sekarang. Artinya apa? Bahwa lagi-lagi tidak konsisten. Udahlah, menurut saya memang fakta-fakta yang ada ya ini menunjukkan bahwa seperti survei LSI 62% pemilih Pak Prabowo adalah penerima bansos. Ya, jadi memang ini fakta bahwa langsung dianggap itu korelasi. Jadi ada korelasi dong. Ada korelasi. Saya bilang kenapa money politics itu dilarang. Nah, itu tadi. Yang kedua, sejak zaman 1800-an itu udah ada teorinya namanya pork barrel politik. Nah, itu semua orang ilmu politik itu belajar. Apa itu anggaran negara yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan, mempengaruhi pemilih gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang baru dalam dunia politik. Ini sudah ada zaman bahla. Dan yang mengerikan apa? Kalau seandainya dibiarkan, ini kita mau pilkada loh. Nanti orang-orang yang berada di kekuasaan akan kembali menggunakan ini. Kenapa? Lah, buktinya nggak bisa dibuktikan kok. Selama tidak bisa dibuktikan, dianggap itu benar dan bisa dilakukan. Betul, dan artinya itu yang berbahaya untuk demokrasi kita kan? Sama seperti politik dinasti, ketika anak presiden maju, wakil presiden maju, nanti orang bilang nanti kepala daerah akan mempertahankan buat anaknya, istrinya terus menerus. Ketika diprotes dia bilang, buktinya presiden aja boleh kok. Nah, ini yang disebut membahayakan. Bagi kami gugatan ke MK ini bukan sekedar menang kalah, tapi kami ingin menunjukkan kepada rakyat bahwa kami ingin politik itu harus berkualitas. Tapi jadi apa mau dari PKS mengatakan sentikan semua bansos selama berani nggak PKS mengatakan begitu? Bukan begitu. Kalau menjelang pemilu, gunakanlah bansos itu sesuai udah fungsinya. Pernyataan statementnya Bu Risma itu sebenarnya menohok Pak Jokowi. Apa dia bilang? Kalau tidak ada masalah yang penting, saya tidak akan turun. Nah ini Pak Jokowi turun. Artinya apa? Pak Jokowi cawe-cawe. Oke, baik. Menterinya aja nggak turun. Saya minta November 27 November akan ada hajat nasional pilkada serentak kepala daerah seluruh Indonesia untuk pertama kali. Kalau ini tidak ada jeweran tentang penyalahgunaan bansos, ya, ada potensi ditiru oleh penguasa di tingkat daerah untuk menggunakan bansos sebagai kepentingan elektoral. Kedua tim hukum 01 dan 03 sepakat tak ada yang menentang pembagian bansos kepada masyarakat miskin. Namun, bansos yang diduga disalahgunakan untuk kepentingan elektoral harus diaudit demi sehatnya demokrasi. Ya, jelas sekali ya teman-teman semua, bahwasanya bukan nggak boleh adanya bansos, tapi bagaimana bansos ini bisa dikucurkan sesuai dengan ketetapan tupoksinya gitu ya. Bukan karena ada pilihan pemilu baru tuh bisa dikeluarin banyak banget sehingga mempengaruhi hasil pemilu tersebut. Dan itu tentunya melanggar ya teman-teman semua ya. Dan takutnya nanti akan ditiru juga gitu loh dari pilkada di berbagai kota ini kan, berbagai wilayah gitu kan. Malah repot, akhirnya rusak semua. Maka dari itu sampai hari ini pun masih terus untuk digaungkan bagaimana bansos ini tidak dipolitisasi lagi. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Menurut kalian PDI harus menjadi oposisi atau justru gabung ke pemerintahan? Oke, sekian dari gue Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.